Pernah nggak sih alat elektronik di kantor atau pabrik Anda tiba-tiba bertingkah aneh tanpa alasan yang jelas sama sekali? Seolah-olah ada hantu yang nggak kelihatan lagi iseng gitu ya. Nah, kali ini kita bakal coba jadi detektif dan membongkar misteri-misteri kelistrikan ini. Coba bayangin, Anda manajer pabrik, terus dapat laporan kayak gini. Produksi jadi berhenti, mesin mati mendadak, dan nggak ada yang tahu kenapa. Ini kan masalah yang umum banget, tapi asli bikin pusing kepala. Atau mungkin masalahnya lebih bikin cemas lagi, trafo, yang ibaratnya jantung dari sistem listrik Anda, tiba-tiba panas banget. Logikanya, pasti karena bebannya ketinggian kan? Tapi pas dicek data ternyata nggak juga. Pasti ada yang nggak beres nih. Nah, kalau yang ini, dampaknya langsung ke manusianya. Lampu yang kelap-kelip itu bukan cuma ganggu pemandangan loh, tapi bisa bikin mata capek, sakit kepala, dan ujung-ujungnya produktivitas menurun. Ini petunjuk yang sangat nyata. Jadi, apa sih benang merah dari semua masalah ini? Hantu apa sebenarnya yang bikin semua kekacauan ini? Inilah pertanyaan besar yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Oke, ayo kita bedah kasusnya. Sama kayak investigasi polisi, kita nggak bisa asal tebak. Perlu pendekatan yang sistematis. Kita harus identifikasi dulu nih, siapa aja tersangka yang paling sering jadi biang keladi dari masalah-masalah ini. Gangguan-gangguan ini bukan sulap, bukan sihir. Semuanya meninggalkan jejak. Ada 5 pelaku utama di balik sebagian besar kejahatan kelistrikan ini. Yuk kita panggil mereka satu-satu untuk diidentifikasi. Ini dia nih daftarnya. Ada sag dan swell tegangan, lalu harmonisa, flicker, dan yang terakhir ketidakseimbangan atau unbalance. Tiap nama ini punya modus operandi dan jejak yang beda-beda. Ayo kita mulai profilingnya satu persatu. Kita mulai dari 2 pelaku yang paling sering muncul dan kerjanya cepet banget, kayak pelaku tabrak lari gitu. Dateng, bikin masalah, terus langsung hilang dalam sekejap mata. Tapi dampaknya itu loh, kerasa banget. Nah, coba lihat perbandingannya. Di sebelah kiri ada seg. Itu tuh kayak listrik kedip sesaat yang bikin PLC atau komputer Anda tiba-tiba reset. Biasanya gara-gara ada motor besar yang baru nyala. Di sebelah kanan ada swell. Kebalikannya. Ini loncakan tegangan yang bisa manggang komponen elektronik. Seringnya terjadi pas beban besar tiba-tiba dimatiin. Gampangnya gini, yang satu bikin reset, yang satunya bikin rusak. Selanjutnya, kita ketemu sama tersangka yang lebih licik nih. Mereka nggak cuma mainin naik turunnya tegangan, tapi mereka merusak kualitas listriknya dari dalam. Mereka mengubah bentuk gelombang sinus yang harusnya mulus jadi berantakan. Tersangka utama di sini adalah harmonisa. Anggap aja ini kayak polusi atau sampah di aliran listrik kita. Dan ironisnya, penyebabnya justru alat-alat modern yang kita pakai tiap hari. Contohnya komputer, lampu LED, dan terutama variable speed drives atau VSD yang ada di motor-motor industri. Terus, gimana cara nangkep si harmonisa ini? Coba deh perhatiin petunjuknya. Trafo atau motor panas, padahal bebannya biasa aja. Atau kabel netralnya ikutan panas, nah itu ciri-ciri klasiknya. Bukti pastinya, itu dari pengukuran. Kalau nilai total harmonic distortion atau THD-nya udah di atas 5%, wah itu udah bukti kuat. Panas berlebih di trafo dan netral itu ibarat sidik jari yang ditinggalin sama pelaku ini. Sekarang kita bahas 2 tersangka terakhir. Yang satu gampang banget kelihatan mata, sementara yang satunya lagi kerjanya diam-diam, tapi pelan-pelan ngerusak efisiensi sistem Anda dari waktu ke waktu. Nah, flicker ini unik. Ini satu-satunya gangguan listrik yang bisa kita lihat langsung pakai mata. Kalau lampu di ruangan sering kelap-kelip nggak jelas, ya itu dia flicker. Ini bukan cuma ganggu loh, tapi juga bisa bikin pusing dan nggak nyaman buat orang-orang di sekitarnya. Penyebab paling umumnya itu beban besar yang dayanya naik turun cepat banget. Contohnya mesin las. Dan yang terakhir ada unbalance atau ketidakseimbangan. Ini biasanya terjadi di sistem listrik 3 fasa pas bebannya nggak dibagi rata. Tanda-tandanya apa? Motor 3 fasa jadi getar, lebih berisik dan panas. Efisiensinya juga anjlok. Bukti kuatnya itu pas teknisi nemuin arus tinggi di kabel netral yang harusnya tuh deket-deket nol. Wah, ini sih namanya buang-buang energi diam-diam. Oke, kita udah kenalan sama profil kelima tersangka kita. Sekarang, waktunya kita pakai ilmu ini buat mecahin kasus beneran. Yuk, kita buka beberapa berkas kasusnya dan lihat apakah kita bisa jadi detektif yang andal. Kasus nomor 1, pabrik yang kepanasan. Ada motor 3 fasa yang panas banget dan efisiensinya turun. Petunjuk kuncinya apa?
Teknisi ngukur arus sampai 30 ampere di kabel netral. Ingat kan? Di sistem 3 fasa yang sehat, arus netral harusnya hampir nol. Angka 30 ampere itu bukti telak. Diagnosisnya? Jelas ini unbalance. Lanjut ke kasus kedua, kantor canggih. Trafo barunya panas, sistem telekomunikasinya sering error. Setelah diukur, ketemu nih THDI atau distorsi harmonisa arusnya 12%. Standarnya kan di bawah 5%. Kalau udah 12%, ini udah gawat. Pelakunya, siapa lagi kalau bukan harmonisa? Kasus ketiga, ini serius banget nih. Lokasinya di ruang ICU rumah sakit. Monitor pasien tiba-tiba restart sendiri. Anehnya, ini sering kejadian pas lift atau AC nyala. Akhirnya dipasang alat rekam kualitas daya dan ketangkep basah. Tegangan sempat anjlok sampai 85% dari normal. Wah, ini sih definisi textbook dari voltage sag. Dan kasus terakhir, ini yang paling gampang ditebak. Di sebuah bengkel las, para operatornya pada ngeluh pusing karena lampu kelap-kelip terus. Dan di dekat mereka, ada mesin las gede yang lagi kerja non-stop. Petunjuk visualnya jelas, keluhan orangnya juga jelas. Udah pasti, ini kasus klasik dari flicker. Jadi intinya apa? Gangguan listrik itu bukan hal gaib atau kebetulan. Semuanya meninggalkan petunjuk. Jadi lain kali kalau Anda lihat lampu kedip-kedip atau dengar suara aneh dari mesin, jangan diabaikan. Coba deh tanyakan ke diri sendiri, kira-kira cerita apa nih yang lagi coba disampaikan sama sistem listrik saya?